menjunjung tinggi nilai kebenaran, bukan profesor ahli hukum, tata usaha negara. Tapi mereka ngomongnya soal politik, soal apa kejelekan dari ini, bukan itu. Mereka keilmuan yang dipakai, bukan politik. Ya, jadi sekali lagi adik-adik ini yang datang sini, tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa kepolisian memang tugasnya menerima laporan, memproses, ya, kemudian melakukan interogasi, interview, wawancara. Di dalam wawancara itu dia bisa memanggil orang. Di dalam melakukan investigasi, interogasi, dia bisa melakukan yang namanya pemeriksaan. Kemudian dia bisa menyuruh orang untuk berhenti atau berdiam diri di rumah, atau bahkan namanya dijemput paksa, atau ditangkap, atau dipenjara, atau dihukum, ditahan. Nah, itu semua termuat di dalam Perkap nomor termuat di dalam KUHP dan Perkap nomor 8 tahun 2009. Terlebih-lebih Perkap nomor 6 tahun 2019 ada di sana. Jadi menyuruh orang berhenti atau menahan orang sepanjang itu sah, boleh ditahan. Yang jadi permasalahan kadang-kadang begini, polisi menahan orang yang belum tentu bersalah atau yang kesalahannya tipis, dia simpulkan, dia perberat dengan omongannya, oh ini takut melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti. Tetapi di sisi lain, ada orang yang kesalahannya sudah berat, namun nggak ditahan dengan alasan, apalagi sekarang corona, ya, seperti kasus yang di Polres Mojokerto, itu sudah susahnya untuk dijadikan tersangka. Padahal potensi dia akan menghilangkan barang bukti, memindahkan aset masyarakat, itu sangat besar. Tapi apa yang dilakukan polisi? Alasannya, aduh nanti takut corona. Kalau corona kami yang susah. Astaga, ini kan nggak masuk akal. Jadi kita ini dibodoh-bodohi sama orang yang nggak ngerti hukum. Kita ini orang ngerti hukum. Namanya prosedur nggak perlu kita mikirin ini. Ya, kalau memang dia salah, anak kecil aja kalau dia bawa bom dibunuh. Ya kan? Padahal anak kecil. Saya tahu persis itu ada anak kecil yang bawa bom. Sebelum dia ledakan gereja, seandainya dibunuh karena apa? Dia tidak mungkin bisa ledakan gereja. Tapi ternyata kan dia ledakan gereja itu. Jadi sekali lagi, marilah kita sadar. Bapak polisi sebagai ujung tombak penyelidikan perkara pidana, rubahlah message-nya. Saya akan training semua. Anda jangan sembarangan main jemput, main tangkap. Kalau tidak, faktanya tidak ini, maaf, saya akan hadir untuk melawan. Kemudian kepada polisi, ya, proses itu jangan ada karena embel-embel. Ada nyogok, ada suap, ada permintaan perintah pimpinan. Ini yang sering apa? Tolong kita tegakkan KUHP bukan karena perintah pimpinan. Demikian juga dengan jaksa. Ya, hari ini saya tidak sebut-sebut dulu jaksa ini siapa orangnya, tapi saya akan buka. Saya benar-benar hari ini karena ini ada teman, ada adik-adik kita ini yang lagi mau belajar, saya tidak akan sampai ke sana menyebut dulu. Tapi saya akan sebut. Siapa-siapa yang nggak benar saya akan sebut. Ya, tolong pernyataan terbuka ini buat Jaksa Agung, buat Mahkamah Agung, kemudian buat Ketua DPR, buat Ketua MPR, buat Bapak Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, dengan menerapkan hukum yang benar, insya Allah, ya, penjara akan berkurang. Bukan penjahatnya yang berkurang. Memang penjahatnya ada, tapi tidak akan apa, tidak akan pernah habis. Ya, oke. Sebelum saya ke teman kita ini, silakan, ada yang mau bertanya? Ya Pak, saya Sinta. Saya ingin bertanya Pak, kemarin-kemarin di video-video Bapak sebelumnya kan secara gamblang menyebutkan nama-nama aparatur hukum. Apakah Bapak tidak takut
apabila terkena undang-undang ITE, Pak? Karena kan sekarang orang jika ingin beraspirasi, embel-embelnya selalu undang-undang ITE. Mungkin bisa dijawab, Pak. Baiklah. Jadi sudah waktunya masyarakat tahu kalau ada peradilan alternatif. Peradilan umum itu berdasarkan undang-undang. Sedangkan pengadilan alternatif ini menyoroti perlakuan atau perilaku proses peradilan umum. Nah, karena itu saya tidak pernah takut. Karena saya tahu persis. Saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat, tidak usah takut dengan undang-undang ITE. Selama ini undang-undang ITE yang diterapkan adalah menyesatkan. Sebagian, bukan semua. Tapi sebagian itu menyesatkan. Karena apa? Silakan dilihat di KUHP. Apa yang dilakukan penyidik dan dilihat di Perkap nomor 8 tahun 2009. Sekali lagi, saya tidak ada rasa takut. Apalagi terlebih-lebih saya mengatasnamakan kantor proteksi perlindungan hukum sebagai mahkamah kebenaran. Saya tidak takut. Untuk itu masyarakat yang merasa terjolimi, kami siap 24 jam membantu Anda. Anda tinggal lihat saja. Saya akan adu argumentasi tentang hukum kepada penegak hukum yang nggak ngerti hukum. Saya akan ajarin. Silakan kirim tenaga yang mau menjemput saya. Sepanjang saya tidak melakukan kejahatan. Ingat, perbuatan pidana itu hanya bisa dituntut apabila ada kejahatan. Ada mens rea. Saya tidak punya mens rea. Saya memberikan edukasi. Silakan. Yang terakhir ya, Pak ya. Sebenarnya unsur-unsur undang-undang ITE seperti apakah yang bisa menjerat para pelaku? Misalnya kayak gini, apabila saya ingin mengepost di sosial media, nanti kan takutnya ada beberapa orang yang menyangkutkan, nanti kena undang-undang ITE. Sebenarnya unsur-unsur apa sih, Pak, yang paling penting buat supaya kita lebih bisa menjaga diri dalam bersosial media? Jadi begini, dasarnya itu kan memposting berita-berita tidak benar. Undang-undang ITE itu sebetulnya pidana pokoknya adalah pencemaran nama baik, fitnah, ya, atau penipuan. Hanya karena itu dilakukan melalui media, maka dibuatkanlah undang-undang ITE. Aslinya, apa yang ada di undang-undang ITE itu ada pidana pokoknya di pidana umum. Seperti apa? Fitnah. Ya. Fitnah itu pada pencemaran nama baik 310. Kan ada di sana. Pasal 27 ayat 3. Kemudian menyebarkan foto-foto porno atau perbuatan asusila. Atau mencemarkan nama baik orang di muka umum berdasarkan apa ini dengan perbuatan ada yang konten asusila. Ya itu. Sebetulnya tanpa undang-undang ITE juga bisa. Cuma karena untuk membuktikan itu kalau misalnya karena dia ini sifatnya kontennya melalui elektronik, maka dilakukanlah dengan cara itu undang-undang itu. Sebetulnya nggak ada itu juga bisa kok mempidanakan orang. Jadi sekali lagi menurut saya masyarakat nggak usah tahu, nggak usah takut terhadap undang-undang ITE. Ya, makanya perlu namanya edukasi hukum. Kalau Anda belum mengerti hukum, kemudian Anda sudah harus berhadapan dengan hukum, buru-buru kantongin yang namanya kartu proteksi perlindungan hukum dari lawyerku. Jadi sebelum Anda punya ilmunya, punya dulu pencegahannya. Seperti apa? Nih kartunya. Jadi kalau ilmunya belum ada, misalnya ya saudara belum bisa jadi pengacara. Ketika tersandung masalah, tentu Anda harus minta pengacara lain untuk membela. Tapi kalau Anda sudah jadi pengacara, jadi waktu Anda belum mengerti hukum, belajar hukum, edukasi dari kami belum bisa, sementara ini Anda miliki dulu ini. Masa berlakunya 2 tahun. Ini, ya. Jadi itu cara untuk membantu. Oke. Sekarang sesi, ada pertanyaan lagi dari situ? Ada, Pak. Tadi Bapak berbicara tentang Omnibus Law sedikit, menyinggung sedikit, karena masyarakat seharusnya dibawa ke MK. Sedangkan sempat ada berita kemarin bahwa Jokowi meminta dukungan ke MK. Lantas kalau misalkan masyarakat ingin
atau buruh ingin menyampaikan aspirasinya, bagaimana Pak? Itu kan seperti jeruk makan jeruk. Jadi begini, inilah kita ini terlampau terlampau cepat menerjemahkan dengan cara yang salah. Yang dimaksud oleh Jokowi minta dukungan kepada MK bukan berarti Jokowi meminta MK itu tidak boleh menjidangkan. Maksudnya bantulah masyarakat supaya ini masyarakat tidak ribut di bawah. Tolong MK itu proaktif. Ini yang salah. Saya yakin saya tidak pernah bicara sama Pak Jokowi, tapi saya yakin sebagai orang yang berperilaku atau berpikir orang yang selalu positive thinking, maksudnya Jokowi bukan berarti MK jangan kau ladeni. Karena Jokowi ingin supaya undang-undang memang itu kalau salah harus dikritisi. Kan gini ya, tolong diketahui. Judicial review di MK itu bukan berarti semua dibatalkan. Judicial review itu di MK, pasal-pasal yang memang merugikan masyarakat itu dihilangkan. Jadi sebetulnya masyarakat juga diajak, jangan kamu hanya bilang salah. Tunjukkan yang salah. Jadi bukan berarti, ini yang keliru, ini perlu saya sampaikan. Sebagai yang bukan politikus, tapi saya ini berpikir secara benar. Kalau itu Omnibus Law dibatalkan, apakah lebih untung daripada ditetapkan? Ingat, sekarang ini sedang pandemi. Kita harus merangsang pengusaha agar mau berinvestasi. Kalau tidak ada investasi, apakah itu tanpa undang-undang juga bisa berlaku? Tidak ada. Ini orang lagi susah sekarang. Seluruh dunia masyarakat lagi susah. Uang lagi dikip, lagi ditahan. Nah, biarkan dibentuk, disahkan. Ketika kita sudah sahkan, lalu kita bawa ke MK, bukan undang-undangnya secara keseluruhan dibatalkan. Tapi masyarakat disuruh, tolong kamu tuliskan sama saya pasal mana, karena menguji ke sana bukan semua. Itu pemikiran ini yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Anda datang ke sana, judicial review, bukan mengatakan Pak batalkan Pak, Mahkamah Konstitusi batalkan itu, tidak boleh. Yang di judicial review itu kan pasti mereka punya alasan. Pasal ini, ayat ini mengandung kecacatan atau merugikan. Itu yang dibatalkan atau itu yang di judicial review, bukan semua pasal. Nah, masyarakat ini dilibatkan sebetulnya dengan judicial review. Ini yang tidak pernah mungkin disampaikan oleh pemerintah. Kalau menurut saya itu yang harus dilakukan, bahwa judicial review itu bukan membatalkan seluruh undang-undang itu. Judicial review itu dibatalkan adalah pasal yang memang menyusahkan masyarakat. Datang ke sana, ke bawah, masyarakat juga bisa baca. Jadi sebelum dibatalkan, dia sudah bilang, oh ya benar, ini benar maksudnya pemerintah. Jadi kan mereka itu kan belum baca. Nah kalau mereka judicial review, mau nggak mau kan dibaca semua itu. Ya kan? Kalau kamu sebagai pengaju, masa kamu mengatakan, oh batalkan ini Pak, undang-undang ini. Kan tidak begitu. Orang-orang yang pakai otak, orang-orang yang pakai akal, yang dilakukan adalah dia akan baca. Disitulah para profesor, para ahli bisa. Wah ini tidak masuk akal Pak, oh ini boleh. Oh ini Pak tidak masuk akal. Tolong Pak, melalui Mahkamah Konstitusi, hak konstitusi kami itu dirampas kalau undang-undang ini, undang-undang pada pasal apa, kalau pasal ini dalam undang-undang ini diterapkan. Itu maksudnya. Jadi terhadap Omnibus Law itu sebetulnya bagus. Maksudnya menyederhanakan undang-undang. Salah satu contoh, coba kita lihat ya. Ini Perkap. Perkap nomor 8 itu dia menerangkan tentang Undang-Undang nomor 33 ya. Nomor 33 tahun. Ini saya perlihatkan ya. Jadi tentang nomor 39. Oke, sorry. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tapi di lain sisi dia juga bisa menerangkan tentang kebebasan mengungkapkan pendapat. Ya. Kemudian dia juga, jadi ada beberapa pasal ini saling bertabrakan, double gitu loh. Buat apa kita sudah muat di sini, tahu-tahu dimuat lagi di tempat lain.
Itulah maksudnya. Itu jadi omnibus law itu adalah untuk menyederhanakan yang namanya undang-undang terlalu banyak. Oke. Ini ada tanggapan, Pak. Ada tanggapan lagi. Bagaimana kalau tidak masa pandemi? Apakah UU itu bijaksana? Kalau menurut saya harusnya juga ada uji materi terkait omnibus law ini. Dari saudara Pan Siregar. Itulah sebetulnya uji materi itu kan yang diuji itu kan pasalnya, bukan undang-undangnya. Harap difahami bahwa yang diuji itu pasal-pasal yang tidak menguntungkan. Daripada pergi demo, tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau demo itu sebetulnya masyarakat dibodoh-bodohi sama siapa? Para pemilik kepentingan. Mereka punya tujuan. Ya ingat, masyarakat kita itu jangan tambah dibodoh-bodohi. Kenapa saya bilang begitu? Faktanya, apakah kalau mereka ini sudah duduk di atas, mereka akan memberikan nasi bungkus lagi? Tidak. Nengok pun tidak. Dada pun tidak. Jadi kepada masyarakat saya himbau, Anda demo, siapa yang untung? Ya pemilik kepentingan itu, para politikus-politikus yang jago-jago bicara itu. Aslinya itu seperti demo buruh, siapa yang untung? Bukan buruh yang untung. Ya, pemimpin buruh, organisasi buruh yang untung. Ya, lebih baik Anda bersatu lakukan judicial review apa yang merugikan Anda. Karena kalau judicial review tidak akan pernah memberikan apa, pasti akan bisa diperjuangkan. Jadi jangan tolol, jangan bego, jangan dungu. Didungu-dungui sama orang-orang yang ini loh. Kayak seperti apa ini, ada pihak-pihak yang sudah pensiun, masih bersuara begini-begini. Aduh, Pak, ingat. Ya, Sabta Marga, ingat. Sebagai purnawirawan, Bapak masih terima duit dari negara. Ya, jangan karena Anda tidak punya jabatan, kemudian nyerang pemerintah. Saya keberatan, saya walaupun bukan siapa-siapa. Anda pada waktu menjabat, Anda diam-diam aja. Begitu tidak dikasih jabatan, yang terjadi adalah apa ini? Yang kira-kira Anda lakukan adalah yang tidak benar, ngomporin orang. Ya, oke. Pertanyaan sementara dari netizen. Ditunggu dulu, ditunda dulu. Ini ada dari audiens ini yang ada di sini. Silakan. Pak, saya mau menanyakan terkait kriminalisasi. Ya, Pak. Menurut Bapak apa yang menjadi perbedaan antara kriminalisasi dengan penegakan hukum? Jadi begini, penegakan hukum itu tentu menegakkan sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan kriminalisasi itu kan mengarang. Jadi tidak ada perkara diada-adain, tidak benar dibenar-benarkan. Jadi itulah yang terjadi penyakit di Indonesia kan begitu, ya. Mereka dikasih kekuasaan, tapi mereka melakukan sesuatu yang tidak ada dalam ketentuan. Itu kira-kira. Cukup jelas? Silakan. Ini menurut solusi Bapak supaya tim aparat hukum itu tidak melakukan suap penyuap gitu Pak, apa kayak memudahkan, diperlancar kasusnya gitu Pak. Apa solusi Bapak supaya tidak terjadi seperti itu lagi Pak? Nah, memang itu juga merupakan penyakit moral bangsa kita. Ya, di satu sisi kepengen cepat selesai, kemudian kepengen mengambil hak orang lain dengan cara potong kompas. Ya, serakannya nemen. Kalau bicara agama luar biasa. Tapi ketika bicara masalah moral, saya prihatin. Menurut saya, pemerintah di sini kalau ingin menghentikan suap menyuap, karena definisi suap itu antara orang yang membutuhkan bantuan dengan orang yang punya kekuasaan, kan? Punya kewenangan. Supaya bisa berhenti suap, maka yang harus diciptakan oleh pemerintah adalah bentuk namanya mahkamah sumpah. Karena orang-orang yang mau disuap itu pasti pernah disumpah. Jadi mereka dengar saja mahkamah sumpah, kemudian disosialisasikan tentang apa sanksi mahkamah sumpah,
Ya, itu orang sudah ngeper. Karena kenapa? Sanksinya dipecat. Sedangkan metodenya adalah pembuktian terbalik. Sidangnya, sidang singkat yang dilakukan oleh masyarakat intelektual perwakilan dari setiap daerah. Jadi menurut saya yang paling terbaik untuk mengatasi suap menyuap dan kecurangan ini adalah kita membentuk mahkamah sumpah. Mahkamah sumpah itu proses sidangnya adalah adjudikasi, tetapi hakimnya bukan hakim yang sudah ada sekarang ini. Namun hakimnya adalah hakim juri seperti di Amerika dengan jumlahnya adalah jumlahnya sesuai dengan berapa banyak jumlah provinsi ditambah dari pusat. Ya. Lalu yang dilakukan adalah pembuktian terbalik. Tidak dibela oleh pengacara, kemudian tidak juga dia diberi kesempatan untuk apa ini? Istilahnya mencari-cari yang ini. Pokoknya sidang singkat, begitu sidang, kalau perlu hanya 3 hari sidangnya. Dan dia harus untuk membuat dia jadi tidak bersalah. 95% yang hadir di sana dari 36 orang harus mengatakan dia tidak bersalah. Tapi kalau 90% dia tetap dipecat. Sanksinya dipecat. Begitu dipecat, pejabat kalau sudah dipecat kan yang paling malu keluarganya kan. Biasa pakai mobil, tiba-tiba mobilnya ditarik. Biasa pakai HP, pulsa dikasih, tiba-tiba ditarik. Oke, ada lagi silakan. Silakan. Ada tanggapan lagi, Pak. Ini masih mengenai Omnibus Law tadi. Jika harus pasal itu diuji dulu, kenapa langsung disahkan? Paling tidak dalam masa uji materi menunggu hasil tanggapan, pasal mana yang kira-kira cacat dan harus direvisi baru akhirnya disahkan. Menurut Pak Panregar, menurut saya disahkannya suatu undang-undang harus uji materi dulu. Bagaimana tanggapan Bapak? Mohon arahannya. Jadi begini, saudaraku penanya ya. Sebetulnya yang disampaikan Bapak itu mungkin versi Bapak benar. Sekarang saya ingin bertanya, Pak. Ini contoh saja, Pak. Dapatkah kita menyuruh orang untuk cerai sebelum terjadi menikah? Artinya begini, orang masih PDKT, ya, ini seorang wanita didekati ada banyak cowok. Kita tidak tahu mana. Tiba-tiba ada orang ngomong nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Apa yang terjadi? Nggak ada satupun yang jadi. Jadi mestinya kita tunggu dulu mereka menikah. Setelah kita sudah tahu, oh ini langsung kita masukkan. Ini nggak cocok. Kenapa? Karena begini-begini. Jadi undang-undang ini begini, Pak. Pertama, diusulkan oleh pemerintah. Kita akan membuat undang-undang seperti ini. Lalu dibawa ke dewan, dewan itu mengkaji. Kalau pemerintah itu orangnya kan sedikit. Sedangkan dewan ini adalah perwakilan dari 230 juta masyarakat Indonesia. Di sana ada namanya fraksi 1 sampai fraksi berapa? Kalau 9-nya 9 fraksi. Dibahas, digodok. Itulah diteliti. Berdasarkan daripada undang-undang, masyarakat ini kan nggak terlibat. Memang kedaulatan masyarakat kan diwakili oleh DPR. Tetapi masyarakat secara personal tidak terlibat. Untuk itu, disahkan oleh DPR bukan berarti sudah sah. Karena harus dibawa kepada pemerintah untuk dibuatkan peraturan pemerintah tentang berlakunya suatu undang-undang. Nah, ketika ini sudah sah dari DPR, belum tentu sah, belum bisa berlaku. Undang-undang itu masih prematur. Nanti sudah sah setelah sudah keluar peraturan pemerintah tentang panduan penggunaan undang-undang itu. Coba Bapak bisa lihat. Setiap undang-undang pasti adalah peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya. Nah, ketika ini sudah menjadi memiliki ini, disitulah peran aktif masyarakat secara personal.
Kan kalau kita tidak percaya pada wakil kita, di situ kita bisa melakukan sendiri. Jadi judicial review yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah pendapat masyarakat langsung, bukan wakilnya. Kalau DPR itu kan perwakilannya, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kan tidak bisa terlibat masyarakat langsung. Oleh karenanya aspirasi masyarakat disampaikan kepada DPR. Kalau DPR tidak bisa melaksanakan itu, bukan berarti aspirasi kita tidak diterima. Karena menurut pendapat mereka, itu sudah cocok. Tapi masyarakat belum cocok. Lalu masyarakat itu akan melakukan gugatan. Ya, tolong diperhatikan. Pemerintah, DPR. DPR ini dia sudah melibatkan banyak masukan dari elemen masyarakat. Sudah 3. Tetapi tetap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat langsung. Oke, masyarakat yang benar-benar misalnya akademisi atau masyarakat yang langsung berperan mengajukan judicial review. Judicial review pasal-pasal yang tidak cocok di sana diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa ini sehingga 5 pilar ini, 5 saringan. Kemudian diproses. Kadang-kadang kan sekarang masyarakat bilang, oh ini udah bagus, ini udah bagus. Padahal kita baru dapat draftnya. Ya, kita harus lihat dulu. Jangan sampai kecele. Sudah kita protes ternyata, misalnya, saya protes. Tetangga saya menikah dengan ini. Ternyata jadinya bukan ini. Jadinya orang lain. Kecele kan? Jadi, mulailah kita berpikir cerdas. Jangan jadi, makanya cuma demo aja. Demo aja. Jadi mohon maaf Pak, saya ingin memberitahukan apa? Kita baru bisa uji materi itu memang kalau sudah keluar peraturan pelaksananya. Nanti habis itu Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan bahwa berdasarkan hasil ini, rapat ini, kami menemukan di dalam Undang-Undang Omnibus Law nomor sekian pasal sekian terdapat cacat. Untuk itu kami perintahkan supaya undang-undang ini, pasal ini dirubah, bukan undang-undangnya dibatalkan. Tidak ada undang-undang dibatalkan. Ya, itu. Kalau misalnya ternyata terlalu banyak yang salah, maka baru bisa. Kalau cuma yang salah 1, 2, 5 pasal, sedangkan di situ ada pasalnya 1000, wah, yang enggak. Oke, ada lagi? Sebenarnya ini ada tanggapan lagi. Ya, tak apa-apa. Ya. Jika begitu, bagaimana wakil rakyat tahu apa yang sebenarnya menjadi kemauan rakyat atau metodenya diubah dalam pembuatan UU sehingga masyarakat tahu undang-undang apa yang akan terbit. Nah, sebelum itu disahkan, paling enggak masyarakat tahu isi dari undang-undang itu sehingga bisa meminta kepada wakil rakyat untuk diuji materi dulu. Jadi, baik, pertanyaan itu gini. Tidak ada satupun yang diuji materi dulu sebelum sah. Sama seperti tadi itu Bapak, mohon maaf, tidak mungkin orang cerai dulu belum menikah. Orang menikah dulu baru disuruh cerai. Kalau uji materi dulu, apa yang mau diuji? Istilahnya undang-undang ini sudah disahkan Dewan, belum bisa diuji materi. Karena belum sah. Memang disahkan DPR, ya kan? Tetapi itu belum sah. Karena kenapa? Sahnya suatu undang-undang harus ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Jadi bukan serta-merta. Ini yang perlu diketahui, bahwa undang-undang itu, undang-undang pokoknya, nanti ada peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang ini. Gitu. Terakhir Pak, pemerintah kan sudah disumpah, ada sumpah jabatan dan segala macamnya. Apa yang membedakan sumpah jabatan dan mahkamah sumpah yang Bapak sebut tadi? Jadi begini, sumpah jabatan itu kan kita sudah tahu. Pada waktu mereka diangkat, disumpah, saya di atas Al-Quran, di atas Babel, di atas Injil, atau segala macam, ya, orang disumpah. Tapi ternyata setelah pas sumpah kan mereka melakukan. Yang saya bilang mahkamah sumpah begini, ketika si A ini melakukan suatu kesalahan, melanggar sumpah, kemudian yang menyaksikan masyarakat melapor ke mahkamah sumpah. Mahkamah sumpah ini akan langsung memanggil si
yang terlapor tadi. Tidak pakai terlalu lama. Hari ini masuk laporan, besok langsung dipanggil. Kecuali kalau antri, sehingga bisa lama. Ya, jadi begitu dipanggil dia harus hadir. Tetapi kita belum dulu bicara ini. Baru disosialisasi saja tentang undang-undang Mahkamah Sumpah, orang sudah ngeri duluan. Ya kan? Pak sudah ngeri. Ingat, sanksimu bukan penjara, tapi pecat. Ya, penjara itu kalau ada pidananya, tapi pelanggaran sumpah ini, jadi maksudnya gini, perbedaan antara mahkamah sumpah dengan sumpah yang dilakukan itu kan sumpah yang dilakukan sumpah jabatan. Sedangkan mahkamah sumpah ini adalah sidang sumpah. Karena dia sudah pernah disumpah, ketika dia melanggar maka dibawa ke mahkamah sumpah di sidang adjudikasi. Dia harus membuktikan secara terbalik karena laporannya gini. Yang dilaporkan adalah penyidik. Mahkamah Sumpah, ini penyidik telah membuat atau melegalisir ijazah saya, fotokopi ijazah saya tanpa menggunakan aslinya. Berarti dia curang. Lalu begitu dibawa di Mahkamah Sumpah, penyidik ini sudah tahu kalau sudah dibawa ke Mahkamah Sumpah maka tidak ada ampun, pasti dipecat. Tidak ada pembelaan. Ya, dia hanya datang ke sana menceritakan benar apa enggak. Lalu berdasarkan bukti laporan ini akan diperiksa oleh 38 orang atau 36 orang ini, hakim jurinya. Nah, alasannya kan didengerin. Dia begini-begini. Kalau orang berbohong kan lain-lain kan? Oh tidak Pak, tidak Pak. Kalau 100%, kalau 95% mengatakan oh enggak bisa Pak, dia memang ini salah. Apa yang terjadi? Langsung dipecat. Silakan dibawa ke instansinya untuk memproses pemecatan, tidak ada istilah kompensasi. Ya, gitu. Jadi Mahkamah Sumpah tentu saja pengadilan sumpah. Hanya kita tidak sebut sebagai pengadilan sumpah, tapi Mahkamah Sumpah. Ya. Terakhir Pak, ini ada tanggapan. Sejujurnya saya puas atas jawaban Bapak, tapi masih kurang puas karena tidak bertatap langsung. Bisa dijelaskan Bapak alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi atau? Iya Pak, nama saya Guntur Laremba. Kalau Anda mau hubungi saya tidak sulit Pak, di nomor telepon 085 2311 50281 atau 081 357 765 165. Saya tidak ada filter. Siapapun mau menghubungi saya, termasuk penagih utang dan debt collector, saya nggak pernah menghindar. Ya, harap diketahui. Nomor saya tidak difilter. Karena kenapa? Saya orangnya apa adanya. Saya mengklaim atau mendeklarasikan diri sebagai pejuang kebenaran, maka saya orang yang lurus. Kalau nggak bisa bayar utang, itu manusiawi. Tapi bukan berarti saya harus menghindar. Ya, jadi tolong diketahui. Banyak orang yang suka menghindar telepon karena dia banyak utang. Kemudian begitu ditagih, dia menghindar, bilang tidak ada, saya enggak. Ya, kemudian saya tidak punya musuh. Musuh saya adalah orang-orang yang curang. Nah, kalau orang-orang yang curang yang mencurangi saya tunggu. Alamat saya di Surabaya, Bapak. Ya, di Surabaya, komplek. Ya, Jalan Ketampon, komplek Permata Bintoro, ya, perkantoran Permata Bintoro, Kapling 9798. Silakan Anda datang, boleh lihat bersama. Kalau Anda punya persoalan hukum yang tidak bisa disentuh oleh Anda atau oleh pengacara Anda, bawa ke sini. Di sini nggak ada istilah filter. Mau dia bintang 7, bintang 11, bintang 19, kita nggak takut, ya. Karena pejuang kebenaran tidak ada takut. Ya, kalau Anda penakut jangan datang sini. Ya, oke, cukup. Terakhir Pak, bisa diberikan harapan atau closing statement untuk pemuda di Indonesia. Sama ini mau mohon diulang Pak nomornya. Untuk Pak Panreger nanti nomornya ditulis di komen. Nah, untuk Pak Guntual, Mas Made dan Mas Ervan bisa disampaikan nanti harapannya untuk
pemuda atau anak muda tentang hukum di Indonesia? Bisa disampaikan untuk closing statement, Pak. Pak Guntual dulu mungkin. Jangan saya dulu, harus Oh, iya, saya nih. silakan. Oke, silakan. Pak Made, mungkin ada yang mau disampaikan? Buat Ya keras. kalau dari saya sih tidak ada buat apa closing statementnya. Mungkin dari Mas Ervan. Silakan Mas Irfan. Jadi kalau menurut saya hukumnya ini sudah benar, tapi aparat penegaknya ini yang harus dibenarkan. Yang harus dibenarin. Ya, yang harus dibenahi. Jadi menurut saya aparatnya ini harus dibenahi. Oke. Terima kasih Pak Irfan sama Pak Made sudah hadir di studio ini. Bisa disampaikan harapan anak muda, karena kan kalau dari Pak Gun sendiri kan sudah senior, sedangkan harapan dari Pak Made dan Pak Irfan yang masih muda itu, harapannya untuk anak muda itu seperti apa sih tentang hukum di Indonesia itu? Oh ya. Harapan Anda terhadap apa? Hukum di Indonesia apa? Harapannya kalau saya sendiri tidak usah lah apa pakai saling sogok menyogok, terus apa kayak kita itu tidak gampang untuk dibodohi oleh aparat-aparat yang tidak pernah apa kayak selalu suka menyop gitu. Jangan mudah kita terpengaruh oleh orang-orang seperti itu. Itu aja sih. Mungkin dari Ada tambahan dulu. Harapannya taati peraturan yang ada. Oke, baiklah. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kita ini, memang rusaknya hukum kita itu karena sogok. Yang bikin rusak ini hukum kita karena budaya suap dan sogok. Betul kata Pak Made. Jadi sudahlah, kepada bapak-bapak yang sudah digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, berhentilah menerima sogokan. Kepada anda-anda yang punya kesalahan, berhentilah juga menyogok. Karena anda-anda inilah yang telah merusak hukum kita. Rusaknya hukum kita ini karena adanya dua. Orang yang punya masalah, punya salah, kepengen tidak dihukum, akhirnya dia menghalalkan duit. Duit dah halal kepada orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi sekali lagi saya himbau kepada seluruh anggota masyarakat Indonesia, belajarlah menegakkan hukum, jangan suka mengandalkan pertemanan, jangan mengandalkan ada koneksi, ada backingan, tapi Anda taati hukum seperti kata sahabat saya ini, Pak Irfan. Ya, kemudian para penegak hukum, berpikirlah, Anda itu punya uang banyak, sama akan habis. Kaya dan miskin sama-sama, ya. Jadi Anda jangan berpikir punya uang banyak lantas tidak akan mati. Nanti kalau mati, ya dimakan sama ulat. Jadi tolong jangan memperkaya diri, memberikan nafkah kepada keluarga melalui uang tidak halal. Karena apa? Ingat saudara, satu kali masuk rumah sakit, Anda akan keluar uang ratusan juta. Uang yang Anda dapatkan Tuhan akan ambil. Jadi lebih baik berbuat jujurlah, jangan terima sogokan. Kalau ada yang mau nyogok, maaf, kamu taati saja hukum. Tidak usah kamu nyogok-nyogok saya. Karena kenapa? Merusak tatanan berhukum kita, merusak tatanan masyarakat kita. Jadi yang namanya penyidik, lakukan sesuai dengan KUHAP dan Perkap nomor 8 tahun 2009. Kepada jaksa, ingat sumpah Anda langsung dipecat itu, ya. Ingat baca pasal 10 sumpah jaksa, ya. Kemudian jaksa harus perhatikan SOP, karena jaksa itu di undang-undangnya tipis sekali itunya, tapi SOP, ya. Kemudian hakim, Pak Hakim, Anda ini dipercaya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Gaji Anda sudah cukup besar. Anda ini adalah apa? Pertahanan terbaik untuk hukum kita. Tapi kalau Anda rusakin, itu memprihatinkan.
Saya rasa gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Oke, sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak-pihak apabila ada yang merasa tersinggung, dan kepada saudara sekalian yang saya tidak sebutkan nama yang merasa tidak enak, ya tolong jangan hakimi kami. Kami hadir di sini hanya untuk memberikan edukasi. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, melalui kesempatan ini saya mohon maaf atas nama Kantor Proteksi Pelindung Mahkamah Kebenaran, kami minta maaf. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Salam kebenaran. Salam kebenaran. Salam kebenaran. Equality before the law.